Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Pada video kali ini kita akan mencoba melihat di mana saat kita tidak memiliki formasi di sekolah induk, tapi kita tidak bisa juga melangkah ke sekolah lain karena di sana ada gurunya. Bagaimana skema yang ditawarkan Panselnas? Ya, sebenarnya kita juga pusing bagaimana nanti skema yang akan dilakukan oleh Panselnas. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita semestinya harus paham dulu ya konsep yang ini. Konsep ini dulu dipahami. 6 konsep perubahan pada seleksi P3K tahun 2022. Pertama, kita pahami bahwa di mana pada seleksi P3K 2022 ini tidak ada lagi sistem tes ya, tidak ada lagi sistem tes, tidak ada lagi sistem seleksi-seleksi, karena di sini sudah langsung mekanisme penempatan dan observasi. Nah, ini dulu kita pastikan. Di mana skema P3K 2022 ini kita lihat yang pertama, Pemda membuka formasi berdasarkan kompetensi baik PG ataupun yang mau observasi nanti. PG ini untuk prioritas 1, tentu yang observasi prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, kita sudah lihat kemarin video terkait daftar formasi, meskipun itu belum final ya, karena nanti dalam rapat rakor akan diusulkan kembali formasi terbaru untuk melengkapi Bapak Ibu. Nah, di sini pastikan nanti Pemda akan membuka formasi sesuai dengan kompetensi. Nah, kedua yang kita mesti pahami bahwa formasi itu nanti melekat pada guru di sekolahnya. Ini tidak boleh kemana-mana. Nanti kita akan lihat skemanya bagaimana bahwa nanti formasi yang mencari guru ya, formasi yang mencari guru. Kemudian diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodik. Ini pasti Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade pasti sudah di Dapodik. Dan tentu saja untuk Bapak Ibu yang prioritas 2 dan 3 tentu saja sudah berada di Dapodik ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada mutasi, rotasi ataupun pergeseran. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita bahwa memang kita tidak boleh kemana-mana di mana saat itu gurunya ada di situ. Nah, ini ya bagaimana solusinya nanti. Kemudian kompetensi, mempertimbangkan dimensi kompetensi. Nah, ini untuk yang observasi ya. Nanti dilihat profesionalnya, pedagogiknya, sosialnya, kepribadiannya, bagaimana cara guru mengajar di sekolah, marah-marah atau tidak, nanti yang menilai pengawas dan kepala sekolah. Ini untuk observasi. Kemudian menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian atau observasi tadi. Artinya tidak ada lagi tes dan seleksi yang menggunakan CAT UNBK. Nah, untuk menjawab ini semua, kemarin kan kita sudah disimulasikan oleh Ibu Nunu juga bersama Pak Andika terkait guru yang dikejar oleh formasi. Ini istilahnya guru dikejar formasi ya. Dimana di sekolah A ini formasinya ada. Guru di sini ini tak boleh digeser ya. Guru di sini yang tidak boleh digeser. Nah, sekarang formasi di sini yang dibawa kepada guru yang ada di sini. Lagi-lagi Pak Andika mengatakan kita tak bicara formasi, kita bicara kuota. Berapa kuota yang ada di satu daerah, maka kuota itu akan diberikan kepada guru di mana sekolahnya ada guru yang lulus passing grade. Nah, ini jika di sini ada guru yang lulus passing grade, maka kuota kita anggap saja nih kuota ya. Meskipun di sini masih skema lama, skema formasi, maka nanti ini akan mengejar gurunya di mana. Ada guru di sini yang lulus passing grade, maka kuota atau formasi yang di sini disebutkan formasi akan mengejar gurunya. Begitu juga yang di sini akan mengejar guru yang lulus passing grade untuk ditempatkan di sekolah induknya. Ini artinya guru yang lulus passing grade tidak punya formasi, tidak boleh mengambil kuota atau formasi yang mana di sini ada guru induknya, karena memang tidak boleh menggeser. Nah, lebih lengkapnya skema yang disampaikan oleh Pak Andika. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, jika memang ada guru yang tidak dapat tertampung karena memang kuota di sekolahnya ini tidak ada lagi, maka terpaksa guru ini akan dibawa ke dalam cloud. Nah, di dalam cloud ini waiting list istilahnya, kalau orang jamaah haji waiting list ini. Menunggu sampai kapan? Sampai formasi dibuka oleh Pemda. Begitu juga di sini jika tidak terpenuhi formasi atau kuota yang ada di sini, maka gurunya akan disimpan sementara di dalam keranjang. Nah, ini baru bisa ditempatkan jika nanti di sekolah ada kuotanya. Dengan catatan juga di sini kosong, tidak boleh ada guru. Kalau ada guru tidak boleh, seperti ini tidak boleh nih. Tidak boleh dimasukkan ke sini. Kalau seperti kasus seperti ini ya, tapi ini kan kasusnya sudah dibawa ke sini ya, yang tadinya dari sini dibawa ke sini, nih gambar 2 ini. Nah, kalau kasusnya sudah penuh seperti ini, maka guru yang ada dalam cloud, yang ada dari sini, tidak boleh masuk ke sini, karena gurunya tidak boleh digeser. Meskipun dia adalah bukan ASN. Nah, ini yang kuning ini kan bukan ASN nih, yang ini. Dia tidak boleh digeser ini. Ini tidak boleh digeser macam manapun. Oleh karena itu, skema yang diminta sekarang adalah dalam rakor, bagaimana Pemda mengusulkan kuota baru ya, kuota baru Bapak Ibu. Jadi kuota baru yang diminta oleh Panselnas, sebagaimana video yang sudah kita bahas,
berkaitan dengan kuota yang ada ini, formasi 2022. Ini contoh kita di mana ya? Saya contoh di Kepri ya. Di tempat kami di Kepri sebentar. Mana? Dalam kasus ini sementara Kepri ini dalam kondisi aman. Nah, ini ya di Provinsi Kepulauan Riau. Kita lihat dulu. Kasusnya sama, nanti di daerah Bapak Ibu juga sama. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tadi dibilang tidak lagi formasi, harus hanya melihat kuota. Nah, di sini lihat walaupun di sini masih disebutkan formasi, ada 718 formasi yang lulus passing grade hanya 416. Kalau kita lihat dari angka, ini masih sangat aman karena memang 416 yang lulus passing grade ditampung oleh kursi sebanyak 718. Ini tertampung. Meskipun mungkin dari 718 ini tidak semuanya linear dengan rekan-rekan yang lulus passing grade. Nah, nanti oleh karena itu skema ke depan barangkali nanti tidak lagi juga melihat linearitas. Di situ ada tempat formasi, ada kuota, silakan diambil langsung ditempatkan ke sekolah induk yang ada lulus passing grade-nya. Kemudian di Bintan kita lihat juga di sini 38 yang lulus passing grade. Kemudian daya tampung 368, cukup besar. Kemudian di Karimun 184 yang menampung 487. Natuna 55 yang lulus ditampung oleh 200. Kemudian di Lingga hanya 45, daya tampung ada 399. Jadi ini betul-betul aman ya. Maka di sini disebut lebih besar dari peserta yang lulus passing grade. Begitu juga di wilayah yang lain, Kabupaten Kepulauan Anambas ini Anambas sih. Ini 15 yang lulus, formasi ada 271 karena ada penambahan formasi baru nih di usulan di 2022. Kemudian juga begitu di Batam ini hanya ada 352, kemudian ditambah dengan formasi lagi usulan sehingga menjadi 1695. Nah, Bapak Ibu, skema ke depan bisa jadi juga lagi nanti ketika Batam berlebih seperti ini, bisa saja nanti guru-guru yang ada di SMA, SMK yang memang kurang kuota akan ditempatkan di jenjang SD ataupun SMP. Ya, semoga saja kita akan menunggu terus progres penempatan Bapak Ibu yang lulus passing grade berdasarkan hasil rakor yang terus dilaksanakan di setiap daerah. Mudah-mudahan saja skema ini dapat membantu mengangkat Bapak Ibu sebagai ASN di tahun 2022. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.